kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya adalah Yasin Maksum. Saya berasal dari Situbondo, dari kota sebelah, dari Situbondo. Saya keluarga nelayan, memang bukan profesi nelayan asli, tapi saya juga keluarga nelayan. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Anies adalah, ini ada kisah bahwasannya di tahun 2017 kemarin, itu Kabupaten Situbondo melalui Dinas Perikanan pernah mengadakan program pelatihan kepada 1.000 nelayan, mulai dari ujung barat Kabupaten Situbondo sampai ke ujung timur Kabupaten Situbondo. Waktu itu jumlahnya 1.000 orang. Pelatihan yang diberikan waktu itu adalah pengenalan teknologi GPS dan Fish Finder. Jadi GPS dan Fish Finder. Jadi waktu itu nelayan diberi pelatihan teoritis, lalu dibawa praktek langsung ke laut. Ternyata manfaat dari perkenalan teknologi itu sangat besar bagi para nelayan, sehingga waktu itu kalau nelayan itu yang biasanya mau berangkat ke laut itu harus tebak-tebakan. Kita mau menuju ke arah utara, agak ke timur atau kemana, mereka kebanyakan gambling. Jadi tidak tahu persis di mana posisi ikan itu berada. Ternyata secara teknologi, itu LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional itu ternyata sudah punya data setiap hari yang bisa mengetahui di mana posisi titik berkumpulnya ikan. Nah, data koordinat posisi ikan itu akan muncul tiap hari dan itu akan diberikan kepada nelayan, dan data itu akan sangat bermanfaat bila nelayan punya GPS, sehingga dengan memasukkan koordinat di GPS itu maka nelayan akan langsung menuju ke titik di mana ikan itu berkumpul. Dan itu sangat efektif. Nah, sayangnya setelah pelatihan saat itu belum ada tindak lanjut yang berarti dari pemerintah. Bahkan alat yang dipakai untuk praktek waktu itu, termasuk alat yang mahal, GPS dan Fish Finder sekaligus, itu hanya sebatas dijadikan hanya alat praktek, tapi tidak diberikan kepada nelayan sebagai bantuan. Akhirnya beberapa nelayan itu harus berinisiatif untuk beli sendiri secara mandiri, harus proaktif sendiri. Ya memang harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah, sampai sekarang seandainya pemerintah mau menggiatkan itu lagi, saya pikir itu akan sangat berarti, terutama bagi para nelayan kecil ya, sehingga berangkat ke laut itu tidak harus main tebak-tebakan kita mau ke arah utara, ke barat atau kemana untuk cari ikan. Kalau sudah dapat data itu, alat itu dipasang di kapalnya atau di pelabuhan? Alat itu dipasang di kapalnya masing-masing. Jadi alatnya sangat sederhana, pemasangannya sangat simpel. Jadi alat itu kemudian kita pakai aki, pakai baterai dari sepeda motor itu, powernya cukup pakai 12 volt, dia langsung akan terima sinyal dan dia akan langsung sama kayak GPS. Harganya berapa itu? Seingat saya, kalau mohon maaf boleh menyebutkan merek nggak? Ya boleh aja, namanya fakta. Yang speknya bagus itu kayak mereknya Garmin, waktu itu harganya sekitar 16 jutaan lah. Waktu itu 16 jutaan. Saya pikir itu bukan barang yang mahal bagi pemerintah, apalagi kalau sekarang sudah APBN, itu akan sangat terjangkau sekali. Siap. Itu Bapak. Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi ide kan begini sekalian, kita itu mengalami kemajuan dan ada banyak teknologi yang bisa dipakai. Tadi kita ngomong soal garam. Garam itu kan banyak teknologi baru yang dipakai untuk produksi. Nah, di dalam kegiatan perikanan juga sebetulnya begitu. Kendalanya adalah karena nelayan pendapatannya tak menentu, sehingga mereka tidak bisa menabung. Karena tidak bisa menabung, maka mereka tidak bisa investasi di alat. Betul ya? Karena nggak punya tabungan. Jadi sekarang harus diselesaikan ini. Pertama adalah kepastian pembelian, supaya apa yang mereka berhasil tangkap itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan kredit saja. Nanti kita coba siapkan untuk ada pembiayaan agar bisa kredit untuk alat-alat peningkatan produktivitas perikanan, ya. Siap, makasih. Terima kasih Bapak, alhamdulillah. Baik. Hidup Pak Amin. Hidup Pak Amin. Hidup Pak Anies. Hidup. Baik, oke. Pak 5 menit aja, Pak, sedikit aja. Pak Anies manis, bikin kami idan sebentar. Pak, saya adalah keluarga pelaut, ya. Suami saya polisi laut. Ya, 1 menit ya Pak. Saya namanya Bu Nadiro, Fatayat Blimbing-Sari. Permintaan saya cuma 2. 1, karena jenengan sudah ada di wilayah Blimbing-Sari ini ya, warga Pantai Blimbing-Sari mohon dikasih modal usaha. Ya, orang setuju belum apa jadi. tidak? Yang
kedua, Fatayat Blimbing Sari mohon diayomi, dikasih pelatihan. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, lega kula pun. Baik, nggih, saya mengingatkan kembali nggih pada Bapak Ibu semuanya. Pak Anies ini tertib, maka kita harus tertib juga, setuju? Oke, Mas, baik. Mas. Nggih, matur nuwun. Mas, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Ini ada mantan gurunya Pak Anies ada hadir di sini dari Jogja. Masya Allah. Ingin ketemu dengan muridnya. Baik, nanti kita akan kasih kesempatan sendiri nggih. Ya, baik kita teruskan terlebih dahulu. Baik. Oke, tadi satu pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan lagi boleh angkat tangan? Oke, ya ini ada kebetulan ada mahasiswa yang datang sini, kita kasih kesempatan boleh? Oke, silakan taruh 1 menit ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.